Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan mempraktikkan sebuah pekerjaan sosial di mana yang bertema anak jalanan. Nah, baik di sini saya akan menggunakan metode wawancara atau assessment. Nah, di sini klien saya ini anak remaja berusia 12 tahun yang dimana tempat tinggalnya itu di samping jalan atau di tepi jalan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang prospek pekerjaan sosial. Nah, menurut program kesejahteraan sosial anak atau sering kita kenal dengan PKSE ialah upaya yang terarah atau terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat dalam bentuk memberikan pelayanan sosial kepada seseorang ataupun kelompok. Nah, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, sejalan dengan itu, PKS ini juga merupakan bagian dari pelayanan pekerjaan sosial loh. Nah, di mana menurut Kemensos atau Kementerian Sosial, pekerjaan sosial itu bertujuan yang pertama itu memecahkan masalah ketika klien ataupun sasarannya itu mempunyai sebuah masalah, maka seorang pekerjaan sosial ataupun peran pekerjaan sosial di dalamnya itu memberikan solusi ataupun memberi jalan keluar agar masalah yang dihadapi itu dapat teringankan atau sedikit membantu si klien tersebut. Nah, yang kedua itu memberdayakan dan sebagai agen perubahan. Nah, yang ketiga itu melakukan analisis dan kebijakan sosial. Simak video berikut ya teman-teman. Dah. Hai Dek. Hai Kak, Namanya siapa? nama saya Cio Kak, Iyo, umurnya udah berapa tahun? 12 tahun Kak. Oh, 12 tahun. Alamat rumah Cio itu di mana ya? Di Helvetia Kak. Di Helvetia. Cio sekolah enggak? Enggak sih Kak, Kok enggak? ya gitulah Kak. Enggak sekolah. Berarti Cio itu tinggal di sini gitu. Iya Kak, Lah, kok bisa? karena udah nyaman di sini Kak. Oh, udah nyaman. Kakak mau nanya nih, berarti selama Cio tinggal di sini itu pernah nggak mama sama bapak si Cio itu nyariin Cio di sini? Pernah sih Kak, tapi Cio-nya nggak mau pulang ke rumah. Oh, berarti Cio yang nggak mau pulang ke rumah. Iya Kak, Padahal bapak mamanya sudah ngajak Cio kan gitu kan? iya. Oh, gitu ya. Cio sayang nggak sama mama sama bapak si Cio? Sayang sih Kak. Nah, untuk itu kalau Cio itu sayang sama mama sama bapaknya, Cio itu harus nurut sama bapak mamanya, bisa bawa pulang ke rumah gitu loh. Nah, kakak mau nanya nih, cita-cita Cio dari kecil itu apa sih? Cita-cita Cio mau jadi dokter Kak. Oh, mau jadi dokter. Tahu nggak, cita Cio itu sangat mulia loh. Nah, kenapa kakak bilang mulia? Karena nggak semua orang di dunia ini berkeinginan dan bercita-cita seperti yang Cio cita-citakan jadi dokter. Tahu nggak kenapa? Kenapa Kak? Karena udah ada si Cio calon dokternya. Bisa aja kakak ini. Untuk itu kalau Cio itu bercita-cita seperti yang tadi jadi dokter, jadi Cio itu harus giat belajar, harus nurut sama mama papanya, apalagi kan mama papanya si Cio itu nyariin si Cio. Nah, jadi si Cio itu harus pulang ke rumah sama mama sama papanya gitu loh. Iya. Kakak mau nanya lagi nih, harapan Cio ke depannya itu apa sih? Harapan Cio ke depannya itu Kak pengennya mau membanggakan kedua orang tua Cio Kak. Harapan yang sangat bagus ya. Berarti si Cio masih ada rasa sayang gitu kan sama bapaknya, sehingga Cio itu mau membanggakan mama sama bapaknya. Nah, kakak nanya nih, seandainya kan harapan Cio itu kan mau membanggakan kedua orang tua Cio. Nah,
apa bisa ya keadaan Cio saat ini bisa ya membanggakan kedua orang tua, sedangkan Cio masih tinggal di sini gitu. Nggak bisa sih kak. Justru itu saran dari kakak dan harapan dari kakak itu Cio itu harus pulang ke rumah. Seandainya kalau Cio itu ada masalah dari rumah bisa dibicarain baik-baik sama mama sama bapaknya si Cio, jangan langsung pergi dari rumah. Kan dari tadi kan Cio udah cerita nih kalau mama sama bapak si Cio itu nyariin si Cio juga, ngajak ke rumah untuk balik ke rumah, tapi Cio nggak mau kan. Nah jadi untuk itu harapan kakak itu supaya Cio itu bisa kembali ke rumah dan semua cita-cita serta harapan Cio itu dapat terwujud seandainya Cio itu ada di samping kedua orang tua si Cio. Iya kak, makasih ya kak, kakak udah bantu Cio, menyemangati Cio, dan walaupun keadaan Cio seperti ini kak. Iya sama-sama, kakak hanya berharap Cio itu bisa balik ke rumah, pulang ke rumah, ngumpul bareng sama orang tua, jadi Cio yang dulu, jadi Cio yang pergi ke sekolah, jadi Cio yang berbakti kepada orang tua, dan semoga apa cita-cita serta harapan Cio yang kakak dengar tadi dari Cio sendiri semoga dapat terwujud. Amin. Nah, bagaimana? Sudah menyaksikan video yang barusan kan? Nah, berarti saya dapat menarik kesimpulan dari video tersebut. Ternyata anak atau klien yang saya wawancara ini ternyata dia nggak punya masalah sama sekali dari rumah. Terus udah itu orang tuanya mama sama bapaknya itu udah berusaha ngajak si anak ini untuk pulang ke rumah, tapi anak ini nggak mau. Saya pribadi sih udah nanya-nanya dari awal tadi, tapi si anak hanya seperti itu responnya. Mungkin masih ada yang disembunyikan ataupun masih ada yang masih belum bisa disampaikannya kepada saya, tapi menurut saya sih itu sudah cukup jelas. Mungkin anak masih tergiur ataupun terpengaruh sama teman-temannya, meskipun dari tadi sih dia hanya bilang kemauan sendiri. Nah berarti pesan sama saran saya itu kepada orang tua ataupun sekaligus anaknya supaya anak itu dilindungi dan dijaga hak-haknya, meskipun ya seperti yang barusan saya wawancara itu, meskipun dia nggak mau pulang ke rumah, tapi harusnya orang tua harus berusaha keras mencari jalan keluar agar si anak tersebut bisa pulang ke rumah. Contohnya mungkin dia lebih diberikan penguatan gitu seperti sama teman-temannya gitu, biar dia itu bisa terbuka hatinya sama pikirannya untuk pulang ke rumah. Nah jadi untuk itu marilah kita bersama-sama menjaga dan melindungi anak-anak kita ya. Baik, demikianlah hasil dari video saya. Semoga tayangan kami barusan dapat bermanfaat dan dapat jadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih.